Halo, Halo, selamat pagi Mbak halo, Alicia. Halo. halo, selamat Selamat pagi pagi semuanya. Bapak dan Ibu. Baik, kita mulai acaranya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. KN Boy Jaya Wibawa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, yang kami hormati Ibu Tuti Aryani SPD, yang kami hormati Ibu Ice Hodijah dan Ibu Hafilia R. Belum dengar Ismanto suara. sebagai Bisa pemateri kita dihidupkan hari ini. mikrofon. Yang kami hormati Mbak Fahma Inayah selaku Program Manager, serta yang teristimewa para tamu undangan dan hadirin sekalian yang hadir pada workshop pagi ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara maya pada acara workshop ini, yaitu pengembangan kompetensi guru melalui kegiatan pembuatan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada para tamu undangan dan para peserta workshop yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa dan turut ikut serta dalam acara ini. Saya Alicia Nunik Musyarofa sebagai Master of Ceremony pada acara kita pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya, marilah hadirin yang berbahagia kita mendengarkan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Alicia masih di mute. Oke. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya ada opening speech dari Dr. KN Boy Jaya Wibawa. Kepada Bapak Boy Jaya Wibawa, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Sudah Jelas. baik, jelas, Pak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati para narasumber, ada Ibu Habila Erismanto, yang kedua Ibu Ice Khadijah, yang saya hormati Ketua MGMP Bahasa Inggris Provinsi Bali bersama dengan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, seluruh peserta workshop melalui media online pada hari ini yang berbahagia. Sebelumnya saya permaklumkan bahwa Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali tidak bisa hadir pada hari yang berbahagia ini karena ada kesibukan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Jadi beliau menugaskan saya, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Bali, untuk bersama-sama mengawali acara kegiatan atau workshop yang sangat penting. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengaturkan puja pangasuti Angayu Bagya hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan dan rahmatnya lah bahwa kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan, keselamatan untuk bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan yang sangat-sangat penting sekali di dunia pendidikan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru, khususnya adalah kompetensi guru bahasa Inggris di sekolah menengah kejuruan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa visi daripada pendidikan nasional adalah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki akhlak mulia, cerdas, profesional, memiliki akhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, siswa yang memiliki berkebinekaan global, siswa yang mandiri, siswa yang memiliki nalar kritis, dan siswa yang kreatif. Visi ke depan itu adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam rangka menciptakan sumber daya manusia kita untuk bisa mengantisipasi adanya bonus demografi, mengantisipasi adanya perkembangan teknologi yang saat ini adalah 4.0, tentu kita harus terus berupaya mengembangkan khususnya DCMK agar anak-anak kita mampu bagaimana dia dikatakan kompeten. Kompeten di sini adalah para siswa kita memiliki hard skill, soft skill, dan karakter yang sangat bagus, yang seimbang. Karena arah ke depan bagaimana kita mampu menciptakan anak-anak SMK kita adalah bekerja, tentu adalah karakternya yang menjadi bagian penting yang harus kita bina. Yang berikutnya adalah kemampuan keterampilannya agar mereka bisa terjun ke masyarakat, bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara pada umumnya, dan khususnya kalau siswa-siswa kita di Bali adalah memberikan kontribusi kepada daerahnya masing-masing. Karena itulah harapan kita ke depan bahwa SMK kita adalah mampu bekerja, mampu melanjutkan, dan mampu berwirausaha. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di dalam membangun pengembangan pendidikan SMK tentu berdasarkan evaluasi yang kita lakukan, yang salah satunya adalah melakukan tracer study kepada lulusan-lulusan kita. Pada bulan
November kita sudah melakukan research study terhadap lulusan kita sebanyak 32.607 siswa, bahwa sebanyak 20.000 siswa kita sudah melakukan input tracer. Dan kami berterima kasih, data kita adalah 60% anak-anak kita sudah melakukan tracer study, terdapat sekitar 39% yang bekerja, ada 29% yang melanjutkan, ada sekitar 16% yang berwirausaha, dan ada masih sekitar 4% anak-anak kita yang sedang mencari pekerjaan. Tentu ini adalah berkat upaya Bapak Ibu guru semuanya, yang salah satunya adalah guru bahasa Inggris yang memberikan peran yang sangat penting, ya. Karena harapan kita bagaimana anak-anak kita mampu nanti tidak hanya di tingkat nasional, harapan kita bagaimana kita mampu membawa anak-anak kita lebih jauh untuk bisa bekerja di tingkat internasional. Tentu salah satunya adalah hari ini kita laksanakan workshop pengembangan kompetensi guru melalui kegiatan pembuatan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Ini adalah suatu kegiatan yang sangat baik sekali, dan kami harap bahwa ini terus dipertahankan. Kami dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali memberikan apresiasi kepada MGMP Bahasa Inggris, ya, yang secara rutin terus melaksanakan kegiatan-kegiatan di tengah jeda sekolah, di tengah libur sekolah, bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga kompetensi guru ini bisa terus ditingkatkan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan undang-undang ada 4 kompetensi guru yang harus dikembangkan. Kompetensi pedagogik, kompetensi kemandirian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan harapan kami ke depan ini terus ditingkatkan untuk bisa kita bersama-sama mengantarkan anak kita ke ranah yang lebih baik, ke ranah yang lebih maju untuk bisa bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kita lakukan hari ini adalah sudah sejalan dengan visi dan misinya Bapak Gubernur Bali. Jadi visi Bapak Gubernur Bali adalah Nangun Satkerti Loko Bali dengan pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Yang maknanya adalah menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan Kramo Bali yang bahagia dan sejahtera secara skala dan niskala, sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Dengan pola pembangunan terpadu, terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan falsafah Pancasila 1945, di mana salah satu misinya adalah mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, yang memiliki jati diri, yang memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Nah, itulah dasar kita Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengembangkan sumber daya manusia kita di Provinsi Bali. Tentu pada saat hari ini kita harus terus berupaya bagaimana kita mengembangkan, diawali dengan pengembangan kompetensi guru kita untuk bisa menyikapi perkembangan yang ada, yang kita ketahui sangat-sangat pesat sekali. Nah, tentunya dalam hal ini bahwa kalau kita berbicara SMK, maka kita harus selalu mengadakan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, ya,
Sehingga apa yang kita ajarkan, entah itu pelajaran produktif, pelajaran non produktif ya, saya kira bahwa ini harus kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada di dunia usaha, dunia industri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ya, anak-anak kita yang ada di Bali bisa go internasional, mereka bisa berbicara bahasa Inggris secara fasih ya, karena salah satunya di dalam pengembangan pariwisata tentu bahasa Inggris menjadi faktor yang sangat penting, poin yang sangat penting untuk bisa dimiliki oleh anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa hal ya yang secara singkat yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus MGMP Bahasa Inggris. Terima kasih kepada Ibu Hafila, ya, terima kasih kepada Ibu Ica Khadijah yang sudah mendampingi guru-guru kami, dan kami berharap kepada teman-teman guru untuk bisa dicermati, untuk bisa diikuti dengan baik, ya, praktek-praktek baik yang didapatkan, dan kami harapkan Bapak Ibu guru semuanya bisa berbagi kepada teman-teman guru seluruh SMK di Bali, bahkan bisa berbagi praktek-praktek baik kepada SMK-SMK di tingkat nasional. Demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih sekali lagi, dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya. Akhir kata kami tutup dengan ucapan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Boy Jaya Wibawa. Untuk selanjutnya ada Introduction of International Test Center yang akan disampaikan oleh Mbak Fahma Inayah selaku Program Manager dari International Test Center. Kepada Mbak Fahma dipersilahkan. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Screen saya sudah terlihat ya? Sudah. Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Bapak dan Ibu. Selamat pagi dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya sudah hadir pada workshop pada pagi hari ini. Semoga nanti Bapak dan Ibu stay ya sampai akhir gitu, supaya Bapak dan Ibu mendapatkan intisari dari yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu semuanya dari workshop ini. Namun sebelumnya mohon izin, saya Fahma Inayah dari International Test Center sebagai Program Manager untuk Learning dan juga Training untuk memperkenalkan siapa itu kami. Jadi kami adalah International Test Center, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar, atau mungkin kalau belum nanti akan saya perkenalkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dan kami di sini memiliki visi dan misi adalah confidence for everyone. Jadi kami ingin memberikan kepercayaan diri kepada Bapak dan Ibu, tapi juga untuk seluruh kalangan di Indonesia ini. Nah, sebelumnya jika misalkan nanti Bapak dan Ibu ingin tahu lebih banyak mengenai ITC itu apa, silahkan untuk ke website kami di www.itc-indonesia.com, atau tinggal di Google aja Bapak dan Ibu International Test Center atau TOEIC Center Indonesia. Nanti informasi tentang kami itu ada langsung paling atas gitu. Dan kami ITC itu sudah ada dari tahun 2004, jadi kurang lebihnya sudah ada di Indonesia selama kurang lebih 18 tahun Bapak dan Ibu. Jadi sudah cukup lama di Indonesia, dan kami secara konsisten memberikan atau menyalurkan program-program yang bersandar internasional, maupun itu program sertifikasi, pembelajaran, ataupun peningkatan kompetensi. Dan kami memiliki 5 core values. Itu yang pertama adalah reliable atau dapat dipertanggungjawabkan. Jadi program-program kami itu dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Lalu safe and secure. Program kami itu memiliki keamanan yang cukup tinggi dan juga terjaga. Lalu quality, berkualitas.
Lalu customer centric dan humble ini adalah kami personel di International Test Center sangat menjunjung tinggi customer centric dan juga humble supaya dapat melayani Bapak dan Ibu semuanya dan juga seluruh kalangan di Indonesia. Lalu kami merupakan perwakilan dari lembaga-lembaga resmi yang secara internasional itu terpercaya, dan program yang kami miliki atau yang kami representasikan adalah dari ETS, Certiport, Telgen, Prometric, ThriveDX, dan lain sebagainya ya ada di sini Bapak dan Ibu. Saya di sini tidak akan menjelaskan sedetail itu Bapak dan Ibu supaya tidak terlalu lama, karena kami juga memiliki program yang cukup banyak. Kalau misalkan saya preteli satu persatu, nanti habis waktunya. Nah, maka dari itu saya men-encourage Bapak dan Ibu semuanya, kalau misalkan memang membutuhkan informasi lebih tentang program kami untuk menuju ke website kami. Namun, saya dan juga tim kami percaya pasti Bapak dan Ibu sudah tahu ya bahwa program TOEIC atau sertifikasi TOEIC Test of English for International Communication itu secara konsisten juga digunakan oleh SMK-nya Bapak dan Ibu, dan TOEIC tersebut itu kami yang memprovide seperti itu. Makanya di sini untuk English Assessment ada gambar TOEIC ya, karena itu adalah program yang kami miliki dan juga kami adalah istilahnya the only lembaga yang mengeluarkan sertifikasi TOEIC dari ETS di Indonesia itu. Dan juga kami memiliki associate yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk di Bali kita juga ada. Jadi kita ada namanya test center. Kalau misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan tes TOEIC ataupun program-program lainnya yang misalkan tidak mau jauh-jauh ke Jakarta, maunya cari di Bali aja, itu kita ada di Politeknik Negeri Bali dan juga ada di IPN kami, ada Pinnacle Alpha Education. Nah, namun kalau misalkan Bapak dan Ibu jika sekolahnya membutuhkan program-program dari kami, mau langsung minta ke kami di ITC-nya itu juga bisa sekali seperti itu. Dan kami sebetulnya adalah International Test Center terdiri dari beberapa companies, cukup banyak ya, ada 6 di sini, ada ITC juga tapi kepanjangannya berbeda. Intitel dan Cendekia ini adalah yang memprovide program-program digital literasi. Nah, ini kan juga Bapak dan Ibu tema workshopnya juga berhubungan ya dengan digital literasi. Kalau misalkan Bapak dan Ibu membutuhkan sertifikasi ataupun learning untuk IT-nya, itu bisa menghubungi Intitel dan Cendekia ini atau juga bisa ke kami seperti itu. Dan di ITC itu memiliki full pathway program approach. Jadi kita memiliki program-program yang sesuai dengan tingkatannya, yaitu ada Learn, Practice, dan juga Certify. Nah, di bagian Learn ini kita ada cukup banyak programnya Bapak dan Ibu, jadi tidak hanya program bahasa Inggris aja, tapi juga ada program komputer, program accounting, dan program nurse seperti itu. Nah, lalu setelah belajar, nah ini akan ada practice atau latihan. Jadi latihan pun juga kita memiliki programnya, dan ini berstandar internasional juga. Di Learn juga berstandar internasional. Nah, setelah practice itu selanjutnya yang paling akhir adalah ujian atau sertifikasinya. Nah, program sertifikasi ini kita pun juga cukup banyak ya Bapak dan Ibu. Jadi ada program sertifikasi untuk bahasa Inggris pun juga terbagi 3. Lalu untuk program sertifikasi IT atau komputer pun juga ada, accounting ada, dan nurse pun juga ada. Jadi kami memiliki full pathway program approach yang cukup lengkap. Nah, ini kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin mengembangkan sekolahnya atau mengembangkan dirinya sendiri mungkin atau lembaga lainnya dengan program-program kami yang berstandar internasional, itu bisa menghubungi kami. Nah, ini juga sebenarnya sedikit tentang portofolio yang kami highlight di sini. Kita sudah bekerja sama dengan cukup banyak perguruan tinggi, lalu juga ada industri dari BUMN ataupun swasta, dan juga government pun juga ada dengan SMK juga Bapak dan Ibu. Untuk lengkapnya Bapak dan Ibu bisa melihat di website kami ya. Dan yang terakhir ini adalah tentang fakta kami saja seperti itu.
sebenarnya sama aja seperti yang saya sampaikan barusan tadi, bahwa kami bekerja sama dengan industri, selalu juga dengan government dan juga perguruan tinggi. Nah, ini adalah kurang lebih rekapannya Bapak dan Ibu, seperti itu. Dan juga kami di International Test Center, partner-partner kami yang dari industri itu juga terkadang memiliki informasi lowongan kerja, dan kami juga bisa menyalurkan informasi tersebut kepada sekolah-sekolah ataupun partner yang bekerja sama dengan kami. Jadi, kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin bekerja sama dengan International Test Center, kami sangat terbuka untuk peluang tersebut, seperti itu. Baik, sekian dari saya mengenai International Test Center, Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Bapak dan Ibu dapat mengikuti workshop ini dengan baik, dan mohon jangan lupa Bapak dan Ibu untuk stay sampai dengan akhir supaya mendapatkan informasi dari pemateri-pemateri yang akan menyampaikan informasinya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat pagi, dan saya kembalikan kepada Mbak Alicia. Baik, terima kasih kepada Mbak Fahma atas pengenalan mengenai ITC-nya. Sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan rules and information terlebih dahulu. Baik, di sini ada rules and information. Yang pertama, untuk Bapak dan Ibu peserta gunakan laptop atau komputer untuk mengikuti workshop ini. Kemudian, ikuti workshop ini dalam keadaan yang tenang dan bebas gangguan. Rename Zoom Bapak dan Ibu dengan nama, kemudian sekolah, contohnya Fahma SMK ABC. Kemudian peserta dihimbau untuk mengaktifkan kamera selama workshop berjalan. Selanjutnya, peserta dihimbau untuk berpartisipasi aktif di seluruh sesi workshop. Lalu, peserta dapat menggunakan fitur chat untuk bertanya saat pemateri melakukan presentasi. Dan yang terakhir, e-sertifikat akan diberikan kepada para peserta akan diberikan dan menyelesaikan seluruh acara. Dan ini sekilas mengenai rundown untuk hari ini. Kita sudah masuk hari ini akan memasuki di sesi pertama atau di inti. Nanti setelah sesi pertama akan ada short break selama 15 menit, kemudian dilanjut lagi dengan sesi pertama, dan kemudian ada lunch break selama 1 jam. Itu bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk istirahat, sholat atau apapun itu. Kemudian di pukul 1 siang nanti kita akan melanjutkan di sesi kedua. Lalu akan ada short break lagi juga selama 15 menit, dan yang terakhir yaitu ada refleksi selama 30 menit, closing juga. Baik, itu untuk rules and information. Kemudian tiba saatnya kita di acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh narasumber-narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita di sini. Ada Ibu Hafilia Rismanto dan Ibu Ice Hodijah. Kepada Ibu Ice dan Ibu Hafil, waktu dan tempat kami persilahkan. Good morning, everyone. Hi. Morning. Halo. Morning. Okay. Morning. Good morning. Good. Okay, so you sound very healthy and happy. Yes, Of course, so happy. We want to see everybody on camera. Many people are not on camera. I want to see your face. Can you try to put your camera on? Sorry, I have trouble with my camera. Now. Okay, And all- except if you have trouble.
Okay, so I think Ibu Ica, just let me remind them, okay, before Ibu Ica starts with the session. Fahma, can you please share the screen? I'm just reminding all of you, okay, I'm just reminding all of you that this is what we expect, so that the effectiveness, so that you will benefit from the workshop. All right. So I hope that all of you have an internet connection that's running well, and your laptop functions. You we also want sometimes for you to unmute yourself, and so we need your speaker. Actually, your camera, and other functions are working properly. Make sure that you are in a quiet zone, okay, with minimal distractions. Very minimal distractions. All right. So find a good place. In which you can hear us. And of course, interact and participate. All right. We have already sent a copy of the PDF document entitled CP Bahasa Inggris. Yeah. And this is how it looks like. I hope that your PIC has already forwarded to you. For those of you who missed this, don't worry. Okay. Because the PIC will be forwarding the document after the workshop. Okay, so you don't need to do it now. Because we don't want you to get distracted with what's going on in the workshop. Okay, Fahma, can we go back again to the But ini will be the one who is sharing the screen. okay, Din, can we go back again? All right. Okay. And we yes. You are muted. I think it's okay now, the voice. Yeah, I know. Okay. I don't know. You have echo sounds, yeah? I know. Okay. I know. We know, but we don't know what to do with it, because I think that happened to us previously during the rehearsal. Okay. So this is internet connection again. All right. Okay. Am I now? That's why I was speaking very slowly to you. That's why I was like pausing, because I know that you're hearing me twice. Okay. So is everything all right now? Now it's all right. Kawayan? Okay. Now it's Great. okay, Hopefully that's going to stay. Okay. All right. So as participants, we would like to make sure that your time is worthwhile. Okay. And what we want to do for you is to participate. Ibu Ica and I will be asking you questions. Please use the chat box, all right, or unmute yourself, okay, to be interactive, all right, okay. I think you will learn a lot. We will share. We will be doing a lot of sharing, okay, by being interactive. Make sure that you are also Zoom savvy. I know that this is already like the hundreds of times that you're probably using the virtual meeting platform, which is Zoom. And so you know how to operate, all right, your virtual icons there, yeah? Okay, can everybody just give me a virtual action? Can you give me a virtual reaction?
Anything. You want to give me a heart, you want to give me a raise hand, you want to give me, hello? Can you just make a virtual reaction? I'm making a virtual reaction now. Can everybody make a virtual reaction? Try your virtual reaction. Ibu Anom. Okay. Ibu Nudia. Ibu Prihantini. Can you make a virtual reaction? You know where it is in your Zoom? It's on the bottom there. You have reactions. Can you just click on a virtual reaction? Do it in your Zoom, not in your chat box. Do it in your Zoom. Thank you, Pak Nyoan Swasta. I see that you're clapping your hands. Great. Okay, Ibu Indah, Ibu Prihantini, did you find it? It's under, yeah? Do not do it in your chat box. Just do it in your Zoom link, okay? Thank you, Pak Wirama. Okay. Thank you, Ibu Okta. All right, everybody. Okay. So I don't know where everybody is because I do not see your faces either. Okay, so we only see your names and you haven't given us any virtual reaction. Yeah. So the whole idea is actually, even though Fahma already told you that we hope that you're staying for the whole workshop. Okay, I am sure that, okay, Dini, you can stop this screen share. Thank you. Yeah, but something that we would like to note, Ibu Icha and I would like to note, if you are staying for the whole workshop, make sure that you are staying because you want to and not just because of the certificate. Nowadays, certificate means very little. All right. Okay. So what we need is impact. Okay. So we'll be talking a lot. What we will be talking a lot in this workshop is what we want is for you to have the impact, for you to take away from this workshop something that you can take to your classroom and make an impact on your students. I think our performance, of course, depends on our students' performance. We need to see the change. We need to see the impact on our students. And that's why we need to grow. That's why we need to develop, right? So, and we don't want this to be, it's just like you follow a workshop, you have an attendance, 100% attendance, and you get a certificate. All right. I interview a lot of teachers. I interview a lot of people, not just teachers. And during my interview, I do not see their certifications. During my interview, I ask them what they have done, show me the results. If they say, oh saya guru penggerak, saya sudah bikin banyak media pembelajaran, ada Bu di ruang guru. On that spot, I ask them, mana? Kamu kasih lihat ke saya, apa yang sudah kamu buat. Ada linknya, oke, mainkan linknya. Okay, we are now moving towards that kind of world. And so, going back again, if you have other things better to do, ya mungkin bukannya tidak mau, tetapi ditugaskan ini, ditugaskan itu, sehingga memang tidak bisa mengikuti sepenuhnya, then you are free to leave. Tidak ada pemaksaan di sini. Ya, kita juga tidak berpikir macam-macam because we don't know whether memang tidak bisa karena ditugaskan, karena tugas lain, ada tugas mengajar dan lain-lain. Ya, oke. Ya Bu Ice ya, kita sudah sepakat. And this is all about integrity. This is all about integrity, and this is all about how we serve our students.
Again, I repeat Ibu Hafilia, what Ibu Hafilia mentioned. If you are not able to join, don't join. Don't wait for the certificate and cheat your student as if that you are improving yourself, but you only stay for the certificate. So please, if you cannot open your camera, it's fine. But I witnessed when Ibu Hafilia asked you to show your virtual reaction, and no, there are many of teachers do not show their virtual reaction and do not show the camera. Again, Bapak Ibu, we all choose this profession because we are aware of our duty to improve the quality of human being. Kasihan anak-anak kita kalau kita bohongi dengan cara kita berdiri di depan kelas, tetapi kualitas kita tidak memenuhi kebutuhan mereka. Dan pada pagi hari ini, saya mungkin sering mendengar juga, itu saya sudah tahu. Tetapi ketika Anda niat untuk memperbaiki diri, tidak pernah ada sesuatu yang hadir dalam diri kita dua kali dengan persepsi yang sama, dengan pemahaman yang sama. Walaupun hal yang sama sudah disampaikan oleh orang lain, ketika saya mendengarkan yang kedua kali, yang ketiga kali, yang kelima kali, selalu ada persepsi yang berubah dalam pikiran saya, dalam perilaku saya. So again, I remind everyone, you may leave if you don't want to stay. You may leave if you only want the certificate, because Ibu Dini, Ibu Fahma will always observe and who deserve the certificate and who doesn't deserve it. Bapak dan Ibu, kami semua di ITC, kami semua sebagai narasumber ikut menjadi sumber cheating kalau kami memberikan sertifikat kepada orang yang tidak mengikuti. Kami ikut menjadi sumber quote-unquote kesalahan besar dalam hal ini. Jadi, mari sama-sama kita sadari very from inner self. Kita niat untuk ini. Kenapa sih ini kok diomongin? Ya karena kami nggak hadir di sana. Karena kami menyaksikan hadirnya Bapak Ibu hanya melalui kamera yang ada atau reaksi yang ada. Kalau nggak ada reaksi, mana ada orangnya? Ya nggak ada orangnya. Begitu ya Bu Hafil. Baik Bu Ica, silahkan kita lanjutkan saja. That's all from me. Oke. Sekalian itu pembuka ya, saya rasa terhadap the workshop, teacher development workshop today. Yes. Okay, so have fun everybody. So today Ibu Hafilia and I, will exchange, will be in turn and leading you. But at the beginning, let me start sharing through the slide, and then mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, tetapi karena di sini ada pesertanya banyak, jadi mari kita samakan persepsi dulu ya. Begitu ya Bu Hafil, kita menyamakan persepsi terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke. Okay, this is the best ever meeting that I have ever had, about the regulation. It's very, very good ones. Because the participants not just waiting for the certificate, but also have the interactive one. Yes, Bapak. Thank you so much. Welcome. Try to lead ourselves to be more integrated
to improve quality as a teacher, because it's not only about you, but also about us. All right. I often heard that Oh, we lost Bu Ica. Ini is Rahma, is Ica gone? Yes, we lost Bu Ica. Oh, okay. That's okay. Okay, in the meantime, how are your students, what are you teaching now? What I'm saying is that most of you are, of course, all of you. Sudah kembali. Oh, okay. Yes, apakah saya Bisa sudah di-share kembali? screen-nya? Sudah, Ica. Sudah? Oke. So, barangkali ketika internet down, saya shut off my camera, but I continue explaining, ya. Now, I often heard that teachers in SMK say that SMK is different, English in SMK is different. We are going to discuss this. How can it be different in terms of language teaching? So we are going to talk about the changes that the government has, that is Curriculum Merdeka, English lesson in Curriculum Merdeka in vocational school. Why I can be sure that I am here with you, and I can say that you are with the right people, with the right facilitators, because I have been working with Ibu Hevilia for some decades, and then as English professionals, and in Curriculum Merdeka Matters, I was one of the team in development, especially for English lesson, not just English lesson actually, but for other subject too, because I was talking about the philosophy of curriculum. And for English lesson, I am one of the team, and that's why I can make sure that Curriculum Merdeka do not discriminate SMK. Yeah. So because in Curriculum 2013, I was the one who protested a lot about SMK. And now that I joined the team, I make sure that SMK is included, and SMK is well considered in the development of the curriculum. Now let me ask you, and please answer in the chat box. What is your ultimate goal as English teachers? Can I see you writing on the chat box? What is your ultimate goal as English teachers? Please write in the chat box. To have my students able to communicate, okay? Communicate in English. So far, I only have one. Communicate again. To teach, should be able to teach contextually. Okay. Should be able to teach contextually. To teach, yes, to teach. Okay. What's the difference between the students can communicate and the teacher should be able to teach? What's the difference? Apa yang membedakan? Okay. Okay, helping my students to enjoy, increasing students' competency, to interact with English, to communicate, increasing students' competence,
motivate, yes, in order that students can speak English, yes. Students can improve their English skills. All right. All right, you may stop writing now. To share our knowledge, okay? To share our knowledge. Ladies and gentlemen, the purpose of teaching is not to teach. It's not to share. The ultimate goal of teaching English is to make the students able to use English. So let me correct you if you have other answer. It's not to teach, because when we teach, it doesn't guarantee that we make our student learn. Again, when we teach, yes, if your ultimate goal is to teach, then I think we still focus on us, on the teacher. We don't focus on the student. While as a teacher, our focus is our student. So the ultimate goal as English teachers, should be to make the students able to use English, to communicate in English, not to share knowledge. When we teach, we don't share knowledge. Share knowledge is very small amount of part of the whole process of learning and teaching. So again, it's not sharing knowledge, it's not teaching, but it makes the students able to use English. Remember, so I saw in the participants, there are about 50 participants, or maybe 45 participants, because some of them are us. Please share to your fellow teachers that the ultimate goal of teaching is to make the students able. Bukan mengajar, tetapi membelajarkan. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, what do your student expect from you as an English teacher? What do they expect? Please write, what do they expect? To be able to speak English. They expect. What are their expectations? Must be. Their expectation is that they are able to speak English. They are able to use English. Is that right? Please show your reaction. Okay. Then, how much? I want to see students' expectation in the chat box, but I haven't seen any. They expect they could speak English as fluent as the teacher. Okay, if the teacher is fluent, assist them to make them communicate with English. Yes, so almost all of our students expect to be able to communicate in English. They expect to help them improve their English competence. They are accepting or expecting. They expect to speak English fluently. Now, my next question is, how much have you support them to achieve their expectation? It's up to you. You do not need to answer the next question, because it's only you and God knows the answer. How much have you supported them to achieve that expectation? And the first ever support is your own English. Again, I repeat it. The first best support in supporting our student to use English is our own
English. Let me repeat, the first ever support needed by the student is the quality of our English. So that's why I was listening to Ibu Fafma presentation about TOEIC and everything. I have the idea to suggest you to check your English. Use your little incentive, whatever it is, to check your English, your spoken and written English. Take the test. See yourself. That is one of the best support for your student because you know your quality. If an English teacher is not able to communicate, how can we help our students to communicate? Again, if the English teacher do not communicate well in English, how can we help our students? How can somebody learn to drive from somebody who do not drive well? Because it's skill. How can we learn to cook if we learn from somebody who doesn't cook well? So again, no matter which curriculum we use or wherever we teach, in Bali, in Vietnam, in the Philippines, in Jakarta, in Sukabumi, in Medan, the first important skill for the teacher is to communicate in English well. Do you agree with me? Please show your reaction. Yes, Bu Anom? Yes, Bu Anom? Bu Anom? Bu Anom? Ibu Anom? Ibu Anom? Ibu Can I give Anom? comment? Yes, sure. I think Ibu Anom was talking to somebody else. Yes, yes, Pak Wayan, silakan. Okay, just now you said that, however, the best or the good, bad or best curricula is not important, but the important one is the skill of teacher on teaching. I think it's not totally good for me because my experience on this new curricula, I mean, Kurma Curriculum Merdeka, this is the limited access of the student on studying English totally, because we know the name of curricula is Merdeka, it's free, but they're still learning many subjects. It means it's not free. So how can I create them to be good communication? Just now you said that rules free. Ultimate goal is to make the student able to speak English, but I answer to teach the student contextually, because from the supervisor, I mean pengawas Diknas, asked me to teach the student contextually. I mean, if I teach in SMK, so the subject of our English that I should teach to them is about the department. I mean, accounting, I should teach about English in accounting, or in marketing is about marketing. Also in tourism school, we don't have to teach about the English same in regular school, I mean in SMA. This is the problem as a teacher that I face now. Okay, thank you. Pak Wayan, I didn't say that the important thing is the technique in teaching. The important thing is the quality of English of the teacher. No matter which curriculum, if the teacher doesn't speak or doesn't communicate in English well, then it will fail whatever curriculum. So I didn't say the technique of teaching, yeah. And then number 2, contextual is very important. But remember, we teach SMK students who are not directly going to be the supervisor. They are going to be
in the workplace. The workplace for SMK student, for SMK graduate, is not directly leading the meeting about marketing, leading the meeting about